Karena di dalam pelaksanaan treasury dealing room itu dikenal ada yang namanya front office, middle office, back office. Nah, kalau sekarang dengan model struktur organisasi seperti yang ada pada waktu itu, ini sulit untuk mencapai itu. Nah, sehingga kita salah satu yang kita ubah adalah organisasinya, seperti itu, Pak. Dan itu beruntung kan Pak Rudi waktu magang di the Australian Treasury, salah satunya mempelajari Treasury Dealing Room ya Pak ya? Iya, nggak ada yang pernah tahu bahwa itu akan membawa manfaat bagi Treasury Indonesia masa depan ya Pak ya? Nggak ada yang pernah tahu memang Pak, karena ya itu rahasia tuh bagaimana bisa, bagaimana harus ikut dulu pelatihan, bagaimana harus ikut training, harus magang, bahwa suatu saat diproyeksikan. Saya nggak tahu siapa yang memproyeksikan, tetapi pada akhirnya itu sangat berguna. Betul, betul. Lalu soal MPN itu sebenarnya roadmap-nya kan sudah ada, karena sebelumnya sudah ada MPN 1. Di MPN 1 persoalannya sangat banyak, khususnya tidak bisanya terjadinya rekonsiliasi antara data, antara sumber-sumber data. Dan itulah digagas mulainya ada MPN G2. Dan kebetulan pada saat yang tepat itu ditunjuk Pak Direktur muda di bidang IT, lalu ada staf ahli bidang IT, stafnya ahli menteri. Itu waktu yang sangat tepat gitu untuk mewujudkannya gitu. Dan segala kebutuhan pendukung baik itu teknologi, infrastruktur itu bisa disediakan pada saat itu. Jadi bisa diwujudkan itu, Pak. Nah, secara teknis mewujudkan itu mungkin hanya membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tapi ada yang terlebih sulit, yaitu mengubah dari gaya MPN 1 ke gaya MPN 2. Mindset Pak, karena itu artinya sudah habit ya Pak ya? Habit. Iya, iya. Change manajemennya itu yang perlu mendasar. Bagaimana wajib pajak atau wajib setor yang biasanya datang ke bank harus membawa dokumen, mengubah diri dengan menggunakan sarana elektronik. Lalu tantangan terbesarnya juga dari pihak bank persepsi sebagai penyedia jasa di paling depan, di frontlinernya gitu, kepada yang berhadapan dengan masyarakat. Jadi kalau di belakang sistem kita itu, kita punya sistem bagus, tapi di frontlinernya sistemnya tidak mendukung, ya nggak bisa juga dimanfaatkan gitu. Jadi mereka juga harus berubah. Nah, yang berubah, jadi dampak perubahan yang terjadi di MPN itu bukan hanya kepada Kementerian Keuangan, tetapi para pihak. Itu Pak, itu yang seluruh stakeholder harus berubah. Betul. Ya Pak ya. Nah itu yang lebih membutuhkan pikiran yang hati-hati. Jangan sampai kita ada kekhawatiran kan Pak, digulirkan sistem baru atau setorannya macet. Waduh, seperti itu yang kita lakukan. Iya. Saya kira pengenalan gitu ya, atau lebih tepatnya mungkin reform di bidang pengelolaan treasury melalui penggunaan teknologi dan informasi, ini sekarang sudah sangat dinikmati dan dirasakan cukup membantu. Sekarang ini Pak dengan MPN berarti kan wajib pajak atau wajib bayar bisa membayar tidak harus datang ke bank kan ya Pak Rudi ya. Kemudian cukup bisa membayar dari laptop atau bahkan dari handphone ya Pak ya. Dengan melalui electronic banking. Bahkan kalau memang sudah punya billing itu kan bisa bayar di ATM gitu. Bisa. Ya. Jadi saya punya pengalaman itu mengajak saya diajak Pak Rudi kan gitu untuk melihat ya. Untuk melihat waktu itu saya praktekkan apakah benar bahwa apabila di luar negeri seseorang akan membayar
penerimaan bukan pajak atau pajak bisa dilakukan dengan MPN ya Pak ya. Nah itu kan bekerja sama dengan beberapa bank himbara ya Pak ya. Pak Rudi bisa cerita itu anunya sampai dengan sukses story-nya seperti apa? Iya Pak, karena tadi yang membangun harus ada pihak lain yang harus terlibat di dalamnya, khususnya yang saya sebut dengan frontliner, yaitu pihak bank. Nah, oleh karenanya sejak awal kita harus menggandeng pihak bank. Kita membangun sistem, teman-teman kita dari pihak perbankan juga harus membangun sistem. Nah, ini yang perlu dikolaborasikan. Nah, tahapan yang pertama sekali dilakukan adalah piloting tentunya, mengajak bank-bank himbara terlebih dahulu Pak. Bank himbara pada waktu itu ada beberapa bank, perlu sebut namanya, yang kita gandeng jadi teman untuk membangun. Jadi kita membangun sistem settlement-nya, mereka membangun sistem layanannya. Dan ini setelah bergabung, dua sistem ini jadikan satu, baru kita uji coba, gitu Pak, seperti itu. Tentunya uji cobanya bertahap, gitu, karena ini menggunakan atau berbasis teknologi, khususnya internet, sehingga harus pasti bahwa ketika layanan itu digulirkan, wilayah tersebut juga harus tersedia jaringan internet. Infrastrukturnya juga harus mendukung. Itulah yang kita coba secara bertahap. Jadi pernah dicoba di kota besar, pernah dicoba di pelosok, sampai akhirnya kita mencobanya bagaimana kalau ini dilakukannya di luar negeri seperti apa. Dan berhasil ya Pak ya? Berhasil. Nah, prototipe inilah yang kita minta bank-bank lain yang mau melayani kita sebagai bank persepsi harus menggunakan prototipe ini. Akhirnya saat berlahan-lahan mereka menerapkannya. Itu menutup layanan MPN1 ke MPNG2 pun kita tidak melakukan secara big bang. Betul. Tapi kita lakukan secara bertahap sampai akhirnya semuanya selesai. Saya kira itu sebuah pengalaman yang luar biasa karena sekarang ini yang kita saksikan kan sesuatu yang sudah jadi gitu. Kemudian masyarakat bisa dengan mudah membayar pajak, dengan sangat mudah membayar iuran penerimaan bukan pajak. Bisa juga kan Pak yang untuk pajak-pajak yang lain bukan saja hanya PPh PPN Pak ya, pajak ekspor, bea cukai juga bisa kan Pak, bea dan cukai. Jadi ini sebuah kemajuan yang luar biasa yang ini bukan begitu saja selesai dalam satu malam tentunya ya Pak ya. Ini merupakan proses yang direncanakan, digagas, didiskusikan, dibuat pilot project, baru dilaksanakan dan kemudian dibesarkan dengan komunitas stakeholder yang lebih besar. Jadi saya kira kalau urusan ini mudah-mudahan kalau belum dapat bintang dari Kementerian Keuangan nanti bintangnya dari malaikat Pak. Amin. Pak Rudi lah yang kemudian dan teman-teman banyak dengan sangat rajin begitu komunikasi dengan stakeholder dan kemudian bisa melaksanakan dan mengimplementasikan ini. Tapi saya kira ini semua tidak bisa terjadi apabila tidak ada political support dari pimpinan ya Pak ya. Dan pasti. Saya kira kita beruntung karena pada masa-masa itu kan menteri-menterinya cukup memberikan dukungan dan bahkan setengah memaksa ya Pak ya agar kita kemudian beralih pada penggunaan IT yang lebih modern supaya pelayanannya lebih cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan kemudian mengurangi masalah-masalah penyelewengan. Pak Rudi bisa mendapatkan gambaran bagaimana Pak Rudi mendapat support dari pimpinan dalam hal ini. Iya Pak, pertama pasti Pak Dirjennya gitu. Belum ada Bu Dirjen Pak Dirjennya semua yang ada. Dan Bapak salah satu Dirjen yang cukup lama menjadi pimpinan saya kan begitu. Jadi support Bapak luar biasa karena Bapak adalah pribadi yang terbuka gitu. Jadi segala hal yang kami gagas itu tentunya atas izin pimpinan Pak Dirjen.
tentunya ketika harus menyampaikan kepada Bu Menteri bersama Pak Dirjen juga, dan kita mencoba menjelaskan kepada pimpinan, dalam hal ini Menteri Keuangan, mengenai segala aspek baik itu keuntungan maupun kemungkinan permasalahan yang timbul dari sebuah reformasi terkait dengan pelayanan ini. Dan kita beruntung pada waktu itu bahwa pemikiran untuk memodernisasi pelayanan pendapatan negara itu juga diamini oleh eselon-eselon 1 lain yang seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Anggaran yang terkait dengan PNBP seperti itu. Betul. Dan mungkin Bapak masih ingat pada waktu kita mengenai pajak itu Pak, pada waktu bukan tax amnesty apa Pak, penerimaan pajak yang restitusi, bukan restitusi, saya lupa tahun 2016-2017 ya Pak ya, yang ketika para pihak boleh bayar pajak, pengampunan pajak dan sebagainya itu Pak. Nah, MPN itu memberikan gambaran kepada Bu Menteri dari waktu ke waktu mengenai realisasi pendapatan itu. Itu sudah zaman Bu Sri Mulyani. Sudah zaman Bu Sri. Itu apa tax amnesty ya Pak ya? Kan Pak Bambang dimulai waktu itu ya. Kemudian jadi kita juga harus memberikan peluang agar itu juga bisa dilaksanakan gitu ya Pak ya. Seperti itu. Dan karena kita memberikan dukungan bahwa sistem ini dapat dipantau setiap saat seperti itu, berapa yang membuat kode billing, berapa yang membayar dan sebagainya, dan itu bisa kita pilah-pilah apakah ini pajak yang normal ataupun pajak yang terkait tax amnesty seperti itu. Dan itulah sebuah gambaran realita kepada pimpinan bahwa sistem ini bermanfaat. Iya. Dan sampai hari ini kan penerus dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Direktorat PKN sampai sudah generasi 3 Pak. Gitu. Iya, generasi 3. Seperti itu. Saya kira bahwa pembangunan sebuah sistem yang dilakukan secara bertahap ini ada argumentasi yang kuat Pak ya, karena kemudian sulit sekali membuat sebuah perubahan besar atau big bang gitu Pak ya. Karena bukan saja masalah infrastruktur, bukan saja hanya masalah SDM yang harus lebih menguasai gitu, tapi itu berkaitan dengan mindset ya, behavior gitu ya, kebiasaan yang itu bukan saja di Kementerian Keuangan tetapi juga di seluruh stakeholder pengguna uang APBN saya kira gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa ini Pak Rudi. Nah ini saya kira untuk menutup obrolan kita ini Pak Rudi, dari perjalanan setelah Pak Rudi di Kementerian Keuangan menjabat jabatan struktural Pak ya. Jadi saya kira kan banyak sekali institutional memory gitu. Jadi memori-memori tentang kebijakan yang Pak Rudi sendiri menjadi saksi hidupnya ya Pak ya. Kemudian Pak Rudi banyak sekali menguasai tacit knowledge ya gitu. Knowledge tetapi yang kemudian tidak ada di literatur tetapi lebih ke pengalaman-pengalaman Pak Rudi. Nah, kemudian setelah itu Pak Rudi kan memutuskan untuk menjadi seorang lecturer Pak ya. Dengan bekal pengalaman yang luar biasa ini saya kira beruntung sekali nanti para pembelajar, karena apabila Pak Rudi bicara di masalah itu saya kira kemudian akan sangat fasih sekali dan bisa menggambarkan the real story gitu ya Pak ya. Tapi yang mungkin perlu dilihat Pak Rudi kenapa kemudian tertarik untuk pindah menjadi seorang pengajar Pak, seorang widyaswara Pak? Iya Pak, saya selalu punya kerinduan untuk berbagi. Ya kalau bukan harta yang dibagikan, ada hal yang lain gitu. Apakah budi, sikap gitu, ataupun ilmu, kan begitu. Punya pengalaman panjang dalam perjalanan karir, harusnya bisa dibagikan. Agar ada kemanfaatannya kita dalam kehidupan ini.
Saya pikir kalau mengajar itu bisa pilih macam-macam tempat gitu Pak. Apakah dia di dosen swasta dan sebagainya. Tetapi memilih menjadi Widya Iswara itu karena posisi Widya Iswara itu lebih strategis dibandingkan kalau saya menjadi pengajar di luar Widya Iswara. Murni mahasiswa ya. Okay. Kenapa begitu? Suara yang disuarakan terkait terhadap Kementerian Keuangan itu akan lebih mudah terdengar. Yang pertama seperti itu. Lalu kalau ada ide-ide yang timbul ketika kita masih aktif di Kementerian Keuangan itu lebih mudah tersampaikan ketimbang kalau orang yang sama tapi kita berada di luar seperti itu. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya meyakini bahwa menjadi Widya Iswara itu akan berinteraksi dengan teman-teman pegawai Kementerian Keuangan. Walaupun sekarang kita melihat ternyata lebih luas lagi dengan kementerian lembaga lain ya kan begitu. Ya, itu akan lebih mengena buat saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Yang berikutnya adalah punya kesempatan untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Luar biasa ini Pak Rudi, sebuah pengalaman betul-betul di lapangan. Pak Rudi membuat keputusan-keputusan yang sangat strategis di bidang treasury, di bidang perbendaraan. Kemudian setelah tuntas, Pak Rudi menjadi seorang suhu gitu di Kementerian Keuangan yang memberikan proses pembelajaran bukan saja ke anak-anak muda di Kementerian Keuangan, tetapi juga anak-anak muda dan pembelajar di bidang pengelolaan perbendaraan di kementerian lembaga, di seluruh kementerian lembaga bahkan. Pak Rudi, sebagai penutup, apakah ada hal-hal yang mungkin Pak Rudi bisa titip pesankan pada generasi muda di sana, Pak? Yang sekarang ini kan pasti ada sebuah perubahan yang luar biasa. Karena ada pandemi COVID-19 ini, kehidupan menjadi tidak normal. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi kita akan berada pada kondisi new normal. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi perubahan-perubahan yang harus berlaku pada masa kemudian. Dan anak-anak muda ini kan pengennya serba tahu, kadang-kadang serba cepat, Pak Rudi. Pak Rudi bisa menyampaikan barangkali clue-clue, nasihat, saran kepada anak muda, bagaimana kita harus bersikap pada kondisi new normal nanti, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Jadi kehidupan itu tidak pernah sama setiap hari. Tetapi kita boleh menyikapinya dengan berbagai cara. Mau pasif, mau aktif. Ya, kalau pasif ya hari ini akan tidak ada manfaatnya buat kita untuk hari esok seperti gitu. Tapi kalau kita mau aktif atau kita mau memanfaatkan setiap kesempatan secara positif, apa yang sedang kita rasakan atau sedang kita alami pasti akan memberikan manfaat gitu. Nah, perubahan situasi tidak bisa ditahan, Pak. Jadi zaman dulu orang sekolah, zaman kita sekolah mungkin nggak kenal buku tulis, kenalnya sabak ya Pak ya, kenalnya sabak. Papan tulis ya Pak. Sekarang orang sekolah nggak perlu buku, bawanya komputer gitu. Bagaimana kalau kita tidak mau pakai komputer tapi maunya pakai sabak terus gitu ya, kita akan ketinggalan zaman. Jadi tidak ada pilihan buat kita kecuali adalah mau beradaptasi gitu ya terhadap situasi lingkungan yang ada, dan jangan segan-segan untuk terus meningkatkan pengetahuan tuh Pak gitu. Jadi usia kita boleh banyak gitu, tapi semangat nggak boleh keturun, apalagi yang muda-muda nih usianya masih muda, semangatnya juga masih tinggi, pasti harus memiliki
etos atau semangat yang jauh lebih besar daripada yang kita. Jadi manfaatkan waktu untuk meningkatkan kapasitas diri dan mau belajar untuk segala perubahan dan siap untuk berubah. Terima kasih Pak Rudi, sebuah penutup yang sangat filosofis sekali bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Tidak ada sesuatu itu yang langgeng, yang terus-menerus tetap. Betul. Yang ada pastilah sebuah perubahan. Iya. Dan memang kita sebagai makhluk hidup harus bisa melakukan adjustment terhadap perubahan-perubahan di lingkungan kita. Dan dari pengalaman Pak Rudi tadi, memang berapapun usia kita, apakah kita masih muda, menengah ataupun sudah lanjut, ternyata belajar sesuatu yang baru untuk menyesuaikan, untuk melakukan adjustment dengan perubahan, itu perlu dilakukan. Benar, Pak. Supaya kita tidak tergerus oleh perubahan itu sendiri. Luar biasa Pak Rudi, terima kasih sekali atas sharingnya. Dan saya yakin ini akan menjadi bagian yang penting dari inspirasi anak-anak muda. Terutama anak-anak angkatan muda insan Kementerian Keuangan akan belajar bagaimana sebuah perjuangan. Dan insya Allah Pak Rudi, pengalaman Bapak ini bisa menjadi bagian penting untuk membuat spirit anak muda menjadi semakin baik. Semoga Pak. Terima kasih Pak Rudi dan jaga kesehatan Pak Rudi. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih, sama-sama Pak. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sahabat Maestro sekalian, Anda semuanya sudah mendengarkan, menyaksikan, dan barangkali Anda ikut terlibat secara psikologis begitu, bagaimana perjalanan Maestro kita Pak Rudi Widodo yang mendharma baktikan tenaga pikirannya untuk bangsa dan negara, secara khusus untuk pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan perbendaharaan. Pengalaman Pak Rudi saya kira ini bisa menjadi sebuah contoh yang bisa menginspirasi kaum muda. Bagaimana Pak Rudi masa mudanya, bagaimana Pak Rudi bekerja di Kementerian Keuangan, dan yang menarik adalah bagaimana Pak Rudi belajar di luar negeri dengan sebuah kesendirian, yang akhirnya kesendirian itu menumbuhkan inspirasi untuk melakukan komunikasi lebih baik, untuk melakukan kerjasama yang lebih baik, dan untuk mendengarkan lingkungan dan sahabat-sahabat, teman, rekan setempat, yang itu menjadi modal dasar Pak Rudi pada saat menjadi seorang direktur pengelolaan kas negara di Kementerian Keuangan. Sahabat Maestro, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Sahabat, sampai bertemu kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Terima kasih.